Terima kasih Anda masih bersama kami di debat perdana Capres-Cawapres Pilpres 2024. Langsung saja kita membahas salah satu tema yaitu penguatan demokrasi. Langsung saya ke Mas Kodari. Mas Kodari boleh tanya ke pasangan, tim ses pasangan calon nomor urut 2. Ya, pertama kita bersyukur ya bahwa akhirnya pemilu presiden 2024 berjalan. Dan hari ini kita masuk pada satu tahapan yang penting yaitu debat kandidat. Dan saya melihat bahwa antusiasme dan ketidaksabaran itu langsung terlihat pada calon 01 tadi, langsung semangat menjawab. Bahkan menular kepada panelis seperti calon keempat, Bang Saur Siagian tadi. Saya kira calon keempat tadi saking bersemangatnya. Nah, Pilpres kita yang kali ini setelah era reformasi itu sebetulnya memasuki yang ke-6. 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Jadi tanpa terasa sebetulnya kita sudah melalui 5 pemilu. Nah, dalam teori konsolidasi demokrasi, kan 98 itu kan transisi menuju demokrasi. Dalam teori konsolidasi demokrasi sebetulnya kalau sudah 3 kali umumnya sudah dianggap satu negara itu terkonsolidasi demokrasinya. Nah, kita udah 5 dan ini mau 6. Mudah-mudahan itu adalah indikator bahwa Indonesia sekarang demokrasi dan seterusnya akan demokrasi. Mudah-mudahan ya. Yang kedua, karena saya dari survei ya, dengan latar belakang survei, teman-teman lembaga survei itu sering bertanya kepada responden tingkat dukungan mereka terhadap demokrasi dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya. Kan di dunia ini ada macam-macam sistem dalam pemerintahan. Bukan demokrasi itu bukan satu-satunya. Ada monarki, ada bentuk-bentuk yang lain. Ternyata dukungan kepada demokrasi itu tinggi. Ya, elit juga saya lihat tinggi ya. Kalau mau masuk ke pemerintahan, siapapun apapun latar belakangnya mendirikan partai politik, ikut pemilu. Tahun ini 18 partai politik. Jadi sebetulnya dari beberapa indikator Indonesia itu masuk kriteria konsolidasi demokrasi. Tetapi tentu saja kita ingin pendalaman demokrasi. Pertanyaan saya kepada nomor 2, apa saja ya? Nomor 2 ya betul ya? Betul. Nomor 2. Tadi 1 kan udah tadi kan? Nomor 2. Apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi, alias pendalaman demokrasi. Siap. Demikian. Terima kasih Bang Kodari. Sebenarnya ya kalau kita melihat kepada dokumen Astacita ya, Astacita itu adalah cita-cita ya, misi Prabowo Gibran itu ada 8 dan yang paling pertama, saya ulangi lagi, yang paling pertama itu bunyinya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Artinya ini adalah poin yang paling penting. Nah, langsung menuju kepada pertanyaan Bang Kodari tadi ya, apa sih yang mau dilakukan konkretnya mungkin seperti itu ya. Ini kalau misalnya lagi-lagi ya, saya nggak mau ngarang-ngarang, ini bukan kalimatnya Dede Prayudi ya, ini adalah kalimat visi misinya Prabowo Gibran. Jadi di sini ada 3 ya. Yang paling pertama di sini adalah menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas. Itu dulu ya. Yang pertama adalah itu karena pers di sini adalah pilar penting di dalam demokrasi. Jadi itulah dia yang pertama dan yang kedua adalah menegakkan mimbar akademik sebagai sarana yang tidak hanya untuk tujuan-tujuan akademik saja, tapi sebagai sumbernya tumbuh kembang demokrasi. Ya, itu yang poin nomor 2 Bang Kodari. Lalu yang poin nomor 3 adalah menjamin ya penguatan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat di muka umum. Jadi untuk penguatan demokrasi ya menurut Astacita 3 poin inilah yang akan menjadi penegasan ya apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Terima kasih. Oke, luar biasa. Makin seru ya. Boleh saya nambahin nggak? Kita punya waktu 20 detik, barangkali tanggapan singkat saja. Singkat saja. Bang Dede ini kan dari PSI, Partai Baru. Apa yang akan dilakukan oleh PSI untuk membuat demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi? Oke, singkat saja. 10 detik, Bung Dede silakan. Ya, yang pertama itu adalah menjamin kesetaraan hak dan kewajiban ya. Jadi salah satunya yang kemarin Mas Kaisang sudah ucapkan di HUT PSI di Semarang ya, yaitu adalah menjamin kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Oke. Baik, pemirsa usai jeda kami akan membahas terkait salah satu tema yaitu terkait pemerintahan dan pelayanan publik. Ya, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.